Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 32 ayat 11 dan 12, firman Tuhan menyatakan, "Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Sahabat semua, adakah Anda pernah merasa takut menghadapi masa depan karena kesalahan pada masa lalu? Itulah situasi Yakub. Dia akan bertemu Esau, abangnya yang dulu ingin membunuhnya karena tipu daya yang dia lakukan. Sekarang setelah puluhan tahun, Yakub pulang dengan keluarga dan harta, tetapi tidak tahu apa yang menantinya. Disinilah kita belajar apa yang harus dilakukan ketika rasa takut menghantui kita. Yakub mengutus utusan kepada Esau dengan pesan hormat. "Aku tinggal lama di rumah Laban, dan sekarang aku mempunyai lembu, keledai, kambing, hamba, dan aku mengirim pesan ini supaya mendapat kasihmu." Tetapi ketika mendengar bahwa Esau datang dengan 400 orang pengiring, Yakub sangat ketakutan. Ayat yang ke-7. Dia membahagikan rombongannya menjadi dua sebagai strategi berjaga-jaga. Ketika kita takut, jangan lari, tetapi hadapilah dengan hikmat dan kerendahan hati. Persiapan yang baik bukan tanda kita kurang iman, tetapi sikap bertanggung jawab. Namun, jangan hanya mengandalkan strategi manusia, kita harus naik ke tahap berikutnya. Naikkanlah doa dengan mengingati janji Tuhan. Doa Yakub adalah contoh yang indah. Dia mengakui kelemahannya. "Aku terlalu kecil untuk menerima segala kasih setiamu." Dia bersandar kepada janji Tuhan. "Engkau telah berfirman, aku akan berbuat baik kepadamu." Yakub tidak mendasarkan doanya kepada jasanya sendiri, tetapi kepada janji Tuhan. Saat kita takut, jangan hanya fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada janji Tuhan. Firman-Nya adalah dasar iman kita, bukan perasaan kita. Apakah doa kita hari ini berpusat kepada janji Tuhan atau hanya keluhan? Yakub menyiapkan hadiah besar untuk Esau. Kambing, domba, unta, lembu, keledai, semuanya disusun dengan bijaksana untuk meredakan amarah Esau. Ini adalah usaha manusiawi, tetapi Yakub tidak berhenti berdoa. Iman sejati bukan pasif. Kita berdoa dan berbuat yang terbaik dengan apa yang kita punya, sambil menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Doa tambah usaha menghasilkan ketaatan. Doa tanpa tindakan adalah iman yang mati. Tindakan tanpa doa adalah kesombongan. Apakah pelajaran rohani untuk kita pada hari ini? Pertama, ketika ketakutan datang, jangan lari, hadapi dengan hikmat dan rendah hati. Ketakutan sering membuat kita ingin menghindar, tetapi iman sejati mendorong kita untuk menghadapinya sambil bersandar kepada Tuhan. Ketakutan bukan tanda kita gagal, tetapi peluang untuk mempercayai Tuhan dengan lebih dalam. Kedua, doa adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi ketidakpastian. Dunia mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi doa mengingatkan kita bahwa pertolongan sejati datang daripada Tuhan.
Doa bukan sekadar kata-kata, tetapi senjata rohani yang menguatkan iman dan memberi damai sejahtera. Ketiga, iman dan tindakan harus berjalan seiringan. Kita tidak boleh hanya berdoa lalu duduk diam, tetapi juga tidak boleh hanya berusaha tanpa berdoa. Kombinasi iman dan usaha adalah ketaatan sejati. Dan keempat, percaya bahwa Tuhan yang memanggil. Dia juga akan memelihara. Jika Tuhan sudah memulai pekerjaan dalam hidup kita, Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah jalan. Filipi 1 ayat 6 mengingatkan, Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Yakub mengajar kita bahwa iman sejati diuji ketika kita takut. Dia tidak sempurna, bahkan dia masih menyusun strategi manusiawinya. Tetapi dia kembali kepada Tuhan dalam doa. Dan kelak kita akan lihat Tuhan mengubah ketakutan Yakub menjadi kemenangan. Hari ini, apakah yang menakutkan Anda? Masa depan, masalah, pekerjaan, luka pada masa yang lalu yang masih lagi menghantui Anda, datanglah kepada Tuhan. Ingatlah janjinya, lakukanlah yang terbaik. Percayalah Dia setia, seperti janjinya dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.